Ini Alex. Dia adalah pria normal biasa yang bekerja dari jam 9 sampai jam 5. Dia tidak menghasilkan digit angka yang mengesankan dalam setahun, dan dia hanya mampu membeli Honda bekas meskipun dia selalu memimpikan sesuatu yang lebih mewah. Dan ini adalah Henry, tapi lebih tepat jika namanya diucapkan Henry, karena dia orang Perancis. Kamu mungkin sudah tahu dari pakaiannya bahwa dia kuno dan cukup kaya. Ya, kamu sedang melihat Henry II dari Perancis, seorang raja abad pertengahan dari abad ke-16 yang mampu membeli apapun yang dia inginkan saat itu. Dan dia tidak kuno, dia sebenarnya terlihat cukup bergaya pada masanya. Tentu saja Alex dan Henry tidak pernah bertemu dan tidak akan pernah bertemu satu sama lain. Lagi pula, mereka berasal dari periode waktu yang berbeda dan status mereka juga sangat berbeda. Tapi bagaimana kalau aku bilang bahwa Alex memiliki kehidupan yang jauh lebih mewah daripada Henry II dari Perancis? Yang satu ini mungkin terdengar tidak terlalu meyakinkan, tapi siapapun yang menonton video ini menjalani kehidupan yang lebih mewah daripada raja abad pertengahan. Mari kita selami. Kereta kuda kerajaan memang tampak romantis, tapi tidak peduli seberapa canggihnya kereta kuda di abad pertengahan, kereta ini tidak akan pernah bisa menyaingi mobil yang paling berkarat dan rusak sekalipun di zaman sekarang. Aku nggak bicara soal AC, sistem audio mobil, dan fitur-fitur mewah lainnya. Ini lebih tentang kualitas jalan dan kenyamanan secara keseluruhan. Suspensi modern bekerja dengan sangat baik, dan meskipun ada bukti bahwa banyak gerbong di masa lalu memiliki sistem suspensi, namun tetap saja tidak bisa dibandingkan dengan yang kita miliki saat ini. Berikutnya cukup jelas obat-obatan. Ya, asuransi saat ini harganya sangat mahal, dan terkadang lebih murah untuk mencabut gigi daripada mengobatinya. Tapi setidaknya kamu tidak akan diobati dengan bantuan obat herbal. Ini memang bagus, tapi terkadang kita membutuhkan sesuatu yang lebih canggih. Maksudku, sakit kepala lebih mungkin hilang dengan bantuan pil yang kita punya di kotak obat darurat di rumah daripada dengan bantuan ramuan yang beraroma manis. Pada abad pertengahan, para penyembuh menggunakan mawar, lavender, sage, dan jerami untuk membantu mengatasi sakit kepala. Dan jika sesuatu yang lebih serius terjadi pada siapapun di zaman sekarang, mereka akan menemui seseorang yang memiliki gelar sarjana, bukan penyihir. Ya, itu cukup umum di abad pertengahan. Oke, cukup tentang hal-hal yang menyedihkan. Plus, ada hal keren yang sedang terjadi saat ini. Alex baru saja bertemu dengan seorang gadis di sebuah aplikasi kencan, dan hari ini adalah kencan pertama mereka. Henry II dari Prancis akan sangat cemburu jika dia tahu hal seperti itu mungkin terjadi. Dia menikah pada usia 14 tahun dan istrinya berasal dari keluarga Medici yang makmur. Henry tidak bisa begitu saja memilih gadis biasa-biasa saja yang disukainya. Bangsawan seharusnya menikah dengan bijaksana dengan mempertimbangkan semua keuntungan finansial dan politik. Sepertinya dalam hal cinta, Alex dari abad ke-21 menang. Tapi dalam hal kekayaan, tidak diragukan lagi, Henry lah pemenangnya. Pernahkah kamu mendengar istilah usury atau riba? Ini hal yang sangat normal di zaman sekarang, namun sangat dilarang di abad pertengahan. Pada dasarnya, riba adalah ketika seseorang menghasilkan uang dari uang, alias mengenakan bunga. Riba dilarang karena masalah agama di banyak tempat di abad pertengahan, tapi tetap saja, kamu tidak bisa begitu saja meminjam uang dari bank. Namun seperti biasa, beberapa orang menemukan jalan keluar sehingga pinjaman secara teknis tetap ada. Cara termudah adalah dengan menerbitkan obligasi yang mengikat, katakanlah sebesar $20, sementara peminjam hanya mendapatkan $15. Voila, tidak ada bunga yang disebutkan secara gamblang. Tapi tetap saja, peminjam mendapatkan uangnya dan yang meminjamkan mendapatkan bunganya. Jadi, Alex akan mengalami kesulitan dengan kartu kreditnya di abad pertengahan. Dan Henry tidak akan membutuhkan yang namanya kartu kredit. Dia punya banyak uang. Oke, lalu bagaimana dengan hal-hal lain yang berhubungan dengan uang? Saat ini kita bisa mengirim dan menerima uang secara instan ke dan dari siapa saja.
Terima kasih internet yang hebat. Namun pada abad pertengahan, segalanya cukup rumit. Seorang pangeran muda tidak bisa mengirim pesan kepada ayahnya, sang raja, supaya bisa mengirimkan sedikit uang untuk membayar tagihan kedai minuman. Transfer uang yang hampir cepat pertama kali muncul pada tahun 1851 berkat penemuan telegraf dan Western Union. Mengenai kedai minuman dan makanan secara umum, percayalah, lukisan yang menunjukkan pesta yang luar biasa itu terkadang dilebih-lebihkan. Sebelum Photoshop dan program pengeditan lainnya muncul, para seniman sendirilah yang memperbaiki lukisan itu. Pastilah, semuanya orang ingin terlihat bagus, bahkan soal makanan. Kembali ke makanan. Jika kamu menyukai rempah-rempah, kamu pasti tahu bahwa tidak sulit untuk menemukannya di toko swalayan terdekat dan harganya pun tidak mahal. Namun pada abad pertengahan, rempah-rempah itu sangat mahal dan sulit diangkut sehingga hanya orang hebat yang mampu membelinya. Tentu saja para raja memiliki akses untuk mendapatkannya. Tapi tahu nggak, jika mereka melihat bagian rempah-rempah hari ini di supermarket, mereka akan mengira itu adalah sihir. Oh iya, bahkan ada departemen khusus di istana kerajaan yang disebut spicery. Dan tidak sulit untuk menebak bahwa departemen itu sepenuhnya dikhususkan untuk rempah-rempah. Sedangkan untuk hidangan utama, raja-raja abad pertengahan biasanya makan daging buruan dan mereka tidak punya banyak pilihan. Sekarang mari kita intip menu khas raja. Pertama, di atas meja raja ada daging ayam, seperempat daging rusa jantan dan sepotong daging sapi muda yang dilumuri saus. Selanjutnya, pai daging besar yang dihiasi dengan pai yang lebih kecil. Semua itu akan membentuk sebuah mahkota. Dan sebagai hidangan penutup, ada jelly, krim, keju, dan stroberi yang direbus dalam air mawar. Mungkin kedengarannya mewah, tapi ingatlah bahwa meskipun begitu, tidak ada banyak pilihan. Makanan yang disajikan sangat bergantung pada wilayah tempat tinggal sang raja, ditambah lagi dan tidak bisa tinggal mengangkat telepon dan memesan sushi untuk diantarkan. Hei, apa pekerjaanmu? Apapun pekerjaan kita, dalam banyak kasus, orang modern sering kali bebas memilih profesi. Setidaknya, secara teknis kita bisa melakukan itu, tapi seorang raja abad pertengahan tidak memiliki pilihan seperti itu. Dia punya tugas kerajaan. Hukum baru, raja mungkin tidak harus membuatnya sendiri, tapi dia harus menyetujui ide-ide baru dan menetapkannya. Melindungi kerajaan dari musuh? Tentu saja, dan itu pasti melelahkan. Bagaimana tidak? Bahkan Alex pun cukup kelelahan dengan pekerjaannya yang bekerja dari jam 9 sampai jam 5. Tapi setidaknya dia tidak perlu merencanakan strategi perlindungan apapun dan jutaan orang di kerajaan tidak bergantung padanya. Dan jangan lupa bahwa raja adalah orang yang akan melakukan negosiasi dengan duta besar asing, menjalin hubungan baru, dan terkadang bahkan menghentikan hubungan tersebut. Banyak sekali tanggung jawabnya. Namun bahkan jika semua hal ini tidak meyakinkanmu bahwa kamu jauh lebih mewah daripada raja abad pertengahan dan kamu masih ingin menjadi raja, berikut ini adalah beberapa nasihat untukmu tentang bagaimana menjadi raja yang baik. Siapa tahu para ilmuwan akhirnya menemukan mesin waktu. Nomor 1, jadilah dominan. Seorang raja sejati harus tahu bagaimana menunjukkan kekuatan dan kekuasaan. Tidak ada yang peduli dengan kepribadian yang kamu miliki. Kamu harus menunjukkan betapa kuatnya dirimu, atau setidaknya berpura-pura. Nomor 2, jadilah pelindung. Ada banyak orang di kerajaanmu yang mencari bantuanmu. Mereka mungkin ingin bertemu denganmu dan kamu harus peduli, membantu, dan murah hati. Kemurahan hati adalah sifat seorang raja sejati. Mungkin jatuhnya kamu akan terlihat seperti seorang terapis, tapi menerima rakyat adalah tugas kerajaan. Nomor 3, bijaksanalah dalam memilih orang-orang di sekitarmu. Tugas-tugas kerajaan itu berat, dan seseorang tidak dapat melaksanakannya sendirian. Jadi kamu akan membutuhkan orang untuk mendelegasikan tugasmu. Misalnya, kamu tidak dapat mengontrol semua pajak yang dikumpulkan dan semua perselisihan diselesaikan dengan adil.
Namun berhati-hatilah, tidak semua agen yang bisa dipercaya bisa benar-benar dipercaya. Beberapa di antaranya bahkan mungkin ingin meracunimu, seperti Raja John yang dikabarkan telah diracuni oleh seorang biarawan, meskipun catatan resmi menyatakan bahwa dia meninggal karena kerakusan. Versi resmi tampaknya masuk akal. Lagi pula, kamu tahu menu raja ke abad pertengahan? Jadi, Alex, apa kamu masih mau jadi raja?